Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian dan selamat berjumpa kembali pagi ini lewat Renungan Pagi. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari baru pagi ini semua karena kemurahan-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Berkatilah kami untuk boleh diberkati lewat perenungan firman-Mu pagi hari ini menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Matius pasal 20 ayat 1 dan ayat yang kedua. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Tema renungan kita pagi hari ini ialah panggilan untuk bekerja di ladangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan sorga seperti seorang tuan rumah atau pengusaha perkebunan yang pergi keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Sejak masa penciptaan, manusia mendapat kehormatan sebagai partner kerja atau teman sekerja Allah dalam programnya, yaitu dalam pembangunan fisik, yakni berkembang biak, memenuhi bumi, menaklukkan atau mengelola bumi, dan menguasai segala makhluk. Kemudian dalam pembangunan non-fisik atau mental, spiritual, yaitu dalam hal ibadah, korban, hukum, etika, kesusilaan, dan lain sebagainya. Bahkan dalam Kejadian 12 diungkapkan bahwa manusia, dalam hal ini bangsa Israel dan Abraham, mendapat kehormatan untuk menjadi saluran berkat Allah bagi bangsa-bangsa atau dunia. Yesaya 49 ayat 6 mengungkapkan amanat itu bagi bangsa Israel. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Pendek kata, keterlibatan manusia dalam mewujudkan program kerajaan Allah itu merupakan maksud Allah yang abadi. Dan dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dalam perikop kita pada hari ini, kita dapat membaca bahwa Allah memanggil pekerja dalam waktu yang berbeda-beda. Yakni ada yang pagi-pagi benar pukul 6 pagi, ada yang pukul 9 pagi, pukul 12 tengah hari, pukul 3 sore atau menjelang sore, dan pukul 5 sore menjelang matahari terbenam. Karena Allah memanggil pekerja pada jam yang berbeda-beda, itu berarti setiap orang bekerja dalam jumlah jam yang berbeda-beda. Yang masuk pada pukul 6 pagi bekerja selama 12 jam, dalam hal ini bekerja sepanjang hari atau full time. Yang masuk pada pukul 9 pagi bekerja selama 9 jam. Yang masuk pukul 12 tengah hari bekerja selama 6 jam atau setengah hari. Yang masuk pukul 3 sore bekerja selama 3 jam, dan yang masuk pukul 5 sore hanya bekerja selama 1 jam. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa Allah memanggil menurut jam yang berbeda-beda. Itu berarti ada orang yang dipanggil sejak muda sekali atau remaja, sejak usia pemuda, menjelang dewasa, sudah dewasa, bahkan sudah lanjut usia. Artinya, semua golongan umur dibutuhkan dalam pekerjaan Allah tanpa terkecuali. Jadi, tidak ada alasan untuk berdalih bahwa saya masih remaja, saya masih muda, saya belum dewasa, atau saya sudah tua, sudah hampir masuk kubur. Jelaslah bahwa semua golongan umur dibutuhkan dalam pekerjaan Allah. Masalah umur pun tidak menjadi persoalan karena Allah memanggil pekerja dalam jumlah jam yang berbeda. Intinya Bapak Ibu Saudara, setiap orang harus memberikan waktu khusus untuk melayani Tuhan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan bagi pribadi-pribadi kita.
Jangan melewatkan waktu itu berlalu setiap hari tanpa mengambil waktu khusus untuk Tuhan, atau melewatkan umur berlalu tanpa memberi waktu khusus guna melayani Tuhan. Lembaran-lembaran kehidupan sehari-hari kita barulah berarti atau bernilai jika diisi dan dihiasi dengan pekerjaan Allah. Sebaliknya, hari-hari kehidupan kita akan berlalu dengan hampa serta sia-sia jika kita tidak isi dan dihiasi dengan pekerjaan Allah. Karena itu, mari tunaikan tugas panggilan kita untuk bekerja di ladangnya sesuai dengan tuntutan Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami semua menjadi bagian kami, menuntun kami setia melayani Tuhan. Berkati kami hari ini, pelihara dan tuntun kami, apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.